Syop, dalam Al-Quran banyak dikisahkan sejarah masa lampau yang pernah terjadi pada masa nabi-nabi sebelum Muhammad. Bahkan, beberapa kisah digambarkan berada di suatu kota atau negara. Lantas, seperti apa wilayah-wilayah yang disebutkan di dalam Al-Quran ini sekarang? Apakah masih tetap kuno seperti dulu? Ataukah telah berubah menjadi kota modern? Syop, Gunung Pelangi berada di area Taman Nasional Zhangye-Dangxia Geological Park. Kota terdekatnya yaitu Zhangye yang masuk ke dalam wilayah provinsi Gansu, Cina. Dinamakan Gunung Pelangi karena gunung ini memiliki warna-warni yang seperti pelangi. Ada warna merah, oranye, putih hingga biru, mirip seperti spektrum warna pelangi. Gunung Pelangi ini memang disebut dalam Al-Quran Syop, tepatnya di surat Al-Fatir ayat 27. Dalam surat itu disebutkan bahwa Allah menciptakan gunung-gunung yang diantaranya ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warna dan ada pula yang hitam pekat. Berikutnya ada Mesir Syop. Mesir merupakan sebuah negara yang terletak di Afrika. Dalam Al-Quran, kata Misr disebutkan 5 kali, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 61, Yunus 87, Yusuf 21 dan 99, dan Al-Zukhruf ayat 51. Kata Misr dalam Al-Quran menceritakan tentang sejarah perjalanan hidup Nabi Musa dan Nabi Yusuf. Mesir berada di benua Afrika Utara yang berbatasan dengan Israel dan jalur Gaza. Negara yang berada di tepi Laut Merah dan Mediterania ini ternyata memiliki sejumlah tempat wisata dengan sejarah yang begitu kental Syop. Tempat wisata di Mesir yang menjadi peradaban kuno di sini ada mumi, masjid, piramida, biara, monumen, hingga gereja kuno. Syop, kalau kamu berkesempatan ke Mesir, jangan sampai nggak mampir ke piramida Giza ya. Sebab piramida ini merupakan ikon bagi negara Firaun, di mana kamu juga bisa sekalian melihat patung Sphinx yang terkenal. Bangunan ini menjadi satu-satunya situs keajaiban dunia yang tersisa dari zaman kuno. Bahkan usianya pun sudah lebih dari 4.600 tahun lamanya. Selain piramida Giza, kamu juga bisa berkunjung ke Red Sea Coast atau Laut Merah. Lokasinya berada di bagian timur Mesir. Saat berkunjung ke sini, kamu bakal disuguhkan air laut yang tampak jernih dengan berbagai jenis ikan beraneka ragam. Bahkan kamu juga bisa menikmati resort mewah dan eksotik bersama dengan area spot diving terbaik. Dinamakan Laut Merah karena pada waktu-waktu tertentu, air laut di sekitar permukaannya berwarna merah akibat ledakan pertumbuhan ganggang Trichodesmium erythraeum. By the way, Laut Merah ini juga Syop yang dibelah Nabi Musa saat dikejar Firaun. Berikutnya yang juga terkenal di Mesir adalah Sungai Nil. Sungai Nil menjadi sungai terpanjang di dunia dan memiliki peran penting untuk kelangsungan hidup masyarakat Mesir. Sungai Nil biasa digunakan untuk sarana transportasi, perdagangan, pengairan, dan sumber bahan makanan karena memiliki aneka flora dan fauna sangat banyak. Sungai Nil ini ternyata memiliki julukan Father of African River Syop yang mengalir sepanjang 6.650 km hingga Laut Mediterania. Berikutnya kita menuju kota Al-Hijr. Al-Hijr diabadikan menjadi nama salah satu surat dalam Al-Quran, yakni surat ke-15 di juz 14. Al-Hijr juga disebut Madain Saleh atau kotanya Nabi Saleh Syop. Kisah sang Nabi bersama mukjizat unta ajaibnya yang keluar dari batu terjadi di kota ini. Madain Saleh disebut juga sebagai Al-Ula, Hegra, kota hantu atau kota terkutuk di Arab Saudi hingga Rasulullah SAW bersabda melarang untuk mengunjunginya. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Nabi Muhammad semasa hidupnya selalu mempercepat langkah ketika melewati kota Al-Ula ini. Bahkan saat berjalan melewatinya, Nabi Muhammad tidak menoleh ke kanan atau ke kiri sedikit pun. Selain itu, Ibnu Battuta pernah melewati kota ini dan mencatat bahwa rombongan karavan yang bersamanya enggan untuk berhenti di Al-Ula. Konon, keengganan untuk berhenti itu dikaitkan dengan Al-Ula yang disebut kota hantu atau kota terkutuk. Dikatakan juga bahwa masyarakat Arab menyebut Al-Ula sebagai markas jin yang harus dijauhi karena kaum Nabatean menolak meninggalkan kepercayaan mereka. Mereka disebut tidak menyembah Tuhan, melainkan menyembah dewa-dewi.
Syop, lokasi Madain Saleh berada sekitar 400 meter dari kota Madinah. Di sana, terdapat banyak bukti-bukti sejarah berupa pahatan-pahatan yang luar biasa. Namun saat ini, kota Al-Hijr hanya tersisa jejaknya saja, yang berupa sebuah situs pahatan-pahatan gunung yang sangat megah. Kota ini tak lagi dihuni mengingat umat Nabi Saleh, yaitu kaum Samud, telah musnah karena azab. Allah menyisakan puingnya sebagai pelajaran bagi umat setelahnya. Wilayah Al-Hijr juga menjadi salah satu World Heritage UNESCO. Terlepas dari penilaian itu, kota hantu Al-Ula kembali dihuni oleh sebagian penduduk Arab hingga saat ini. Kawasan bersejarah ini akan dikembangkan agar semakin menarik minat wisatawan mancanegara. Wah, Nabi aja nggak mau noleh, orang zaman now malah berbondong-bondong datang ya. Syop, dalam sebuah artikel Yerusalem in the Quran yang dipublikasikan di dalam jurnal British Journal of Middle Eastern Studies menyatakan Yerusalem disebut sebanyak 70 kali dalam Al-Quran, baik secara implisit maupun eksplisit. Penyebutan Yerusalem tersebar di 21 surat. Al-Quran menyebut Yerusalem sebagai tanah suci, tanah yang diberkahi, dan kota yang diberkahi. Salah satu ayat yang menyebut Yerusalem adalah surat Al-Maidah ayat 21. Kota Yerusalem juga disebut-sebut sebagai kota suci, terutama bagi agama Kristen, Yahudi, dan Islam. Di sini, banyak bangunan bersejarah dan museum yang bisa kamu jelajahi dengan berjalan kaki. Di dalam kota Yerusalem, terdapat Masjid Al-Aqsa, Gereja Makam Kudus, dan Tembok Ratapan. Masjid Al-Aqsa sendiri merupakan masjid ketiga paling suci bagi umat Islam. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa dalam semalam. Peristiwa ini disebut dengan Isra Mi'raj. Letak masjid ini berada di kompleks bangunan lama Kota Lama Yerusalem. Di dalam kompleks masjid ini juga terdapat kubah batu yang disebut sebagai tanah suci atau tanah yang mulia. Di Yerusalem juga terdapat Gereja Makam Kudus. Ini adalah gereja Kristen di Kota Lama Yerusalem. Situs ini dipercaya oleh banyak orang Kristen sebagai Golgota, tempat Yesus disalibkan. Gereja ini menjadi tujuan peziarahan Kristen sejak abad keempat sebagai tempat wafat dan kebangkitan Yesus. Ada juga tembok ratapan West Wall. Di tempat ini, kamu akan menemui orang-orang yang tengah berdoa, bahkan menangis dan histeris meratapi dosa-dosa. Tembok ini dianggap lokasi suci bagi umat Yahudi. Ada pula yang menyelipkan kertas permohonan di tembok itu. Berikutnya, kita ke kota Najran Swab. Kata Najran memang tak ditemukan dalam Al-Quran secara eksplisit. Namun, kisah kota ini diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dalam surah Al-Buruj. Kisah ini sangat terkenal, yakni tentang pembesar Najran yang memerintahkan pembuatan parit-parit. Saat ini, Najran masuk wilayah Arab Saudi berbatasan langsung dengan Yaman. Tur ke Najran bisa jadi salah satu alternatif wisata selain tur Madain Saleh dan kota Taif Shop. Sambil berumroh, kita bisa pergi ke kota Najran ini. Untuk mencapai kota Najran, dibutuhkan waktu 10 jam jalan darat dan memang belum tersedia penerbangan ke sana. Bandara terdekat adalah Jizan dengan waktu tempuh 1,5 jam dari Jeddah. Dilanjutkan jalan darat ke Najran sekitar 5 jam. Ribuan tahun lalu, Nabi Lut membimbing dan menyadarkan kaumnya, namun hanya segelintir saja yang sadar. Sedang sebagian besar mereka tetap bahkan tambah tak bermoral. Kota Najran memiliki objek wisata yang berhubungan dengan gedung-gedung bersejarah. Salah satu contohnya adalah Istana Al-A'an. Bangunan ini merupakan salah satu bangunan di kota Najran yang memiliki arsitektur yang luar biasa. Menara utama dari Istana Al-A'an ini memiliki 5 tingkat loh. Menara ini mendominasi keindahan dari puncak yang berupa tumbukan batuan. Bangunan ini awalnya digunakan sebagai benteng pertahanan. Benteng Najran dibangun pada tahun 1942, tapi dihentikan pada tahun 1967 karena hubungan Najran dengan Yaman sudah membaik. Istana Al-A'an memiliki eksterior yang sangat indah.
Warna bangunan ini menyerupai warna gurun pasir yang coklat keemasan. Jumlah lantai gedung ini bisa dilihat dari jumlah jendela bangunan secara vertikal. Bangunan yang berdiri di atas batuan-batuan gurun pasir ini terlihat kokoh. Bangunan ini dibangun sebagai komplek tersendiri, memiliki sekitar 60 kamar, lahan ternak, dan masjid. Sayangnya, kamu tidak bisa masuk ke dalam istana ini, Shop, karena sebagai tempat tinggal pribadi. Tetapi, kamu tetap diperbolehkan berkeliling di luar bangunan dan melihatnya dari lahan parkir yang sudah disediakan.